Rasanya tak akan cukup dengan hitungan hari saja bila kita ingin mengeksplorasi keindahan alam Kepulauan Natuna. Sebut saja pantai-pantainya yang indah dengan hamparan batu megalit berukuran raksasa seperti Pantai Taman Batu Alif, Batu Sindu, Tanjung Datuk, dan Pasir Bernyanyi. Atau kecantikan pulau-pulau kecil yang hanya hitungan puluhan menit dari Pulau Natuna besar. Dan tentu saja kecantikan bawah lautnya dengan fauna yang ada di dalamnya. Dan karena tak pernah lepas dari alam dan laut, tak heran jika kekayaan akan kulinernya pun tak jauh dari yang berbahan dasar hasil laut. Dan beberapa masakan khas Natuna pun berhasil tim Spotlight liput dan rangkum. Apa sajakah itu? Berikut hasil liputannya. Kuliner pertama mungkin kekhasannya adalah dari bahan dasar utamanya, ikan Napoleon. Ya, ikan yang sangat berlimpah di lautan Natuna ini memang menjadi andalan dan dibudidaya oleh masyarakat setempat khususnya nelayan di Pulau Sedanau. Untuk mencapai pulau yang juga disebut sebagai Hongkongnya Natuna ini, tim Spotlight harus menyeberang menggunakan kapal feri selama sekitar 45 menit dengan biaya per orangnya sebesar Rp50.000. Dan setibanya di sana, kami langsung menuju salah satu tempat pembudidayaan ikan. Yang juga diantaranya membudidayakan ikan yang memiliki nilai jual hingga sekitar 1 juta sampai 1,5 juta rupiah per kilogramnya. Saya mendapatkan pancing mania, mantap! Nah, ini nih yang namanya Napoleon. Kalau dijual di pasaran, harganya bisa sangat mahal pemirsa. Ini dibudidaya, tapi bisa kita masak dan kita makan. Yuk, Pak, silakan. Setelah berhasil menangkap seekor ikan Napoleon, ikan pun dibersihkan dari kotoran dan isi perutnya. Setelah bersih, ikan pun siap untuk dimasak. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah kecap ikan, bawang putih yang sudah dirajam, jahe, penyedap rasa, dan minyak wijen. Setelah itu, bumbu-bumbu tersebut dimasukkan ke bagian dalam ikan dan di luar ikan secukupnya. Kemudian, ikan di steam ala Hongkong atau dikukus. Kenapa ala Hongkong? Karena ikan ini begitu laris penjualannya di negeri tirai bambu tersebut. Dan cukup dengan waktu sekitar 10 hingga 15 menit, ikan pun matang. Waktunya mencicipi. Yuk, kita cicipi. Gimana rasanya, Pak? Rasanya enak, lembut. Ini baru pertama saya rasain ikan kayak gini. Tidak ada duanya. Kuliner selanjutnya masih berhubungan dengan ikan, sate ikan. Sate ikan ini tidak seperti sate pada umumnya. Pembuatannya dipanggang di atas kompor minyak, bukan dibakar. Sebelum mulai memasak sate ikan, bahan-bahan yang disiapkan terdiri dari ikan tongkol, parutan kelapa muda, santan, gula, garam, penyedap rasa, dan kunyit yang sudah diiris kecil-kecil. Bahan lainnya telur, bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai rawit, lada hitam, daun pisang, dan tusukan sate atau lidi. Langkah pertama, daging ikan tongkol kita pisahkan, lalu ditumbuk sampai halus. Kemudian bumbu dapur ditumbuk juga, lalu disatukan, kemudian diaduk dengan telur. Lalu masukkan gula, penyedap rasa, dan garam, semuanya diaduk hingga merata. Kemudian masukkan parutan kelapa dan diaduk kembali. Kemudian masukkan daun kunyit dan terakhir santan. Selanjutnya, adonan tadi pun dibungkus dengan daun pisang dan ditusuk dengan tusuk sate.
Dan langkah terakhir, dipanggang di atas kompor minyak sampai matang. Dan sate ikan pun siap untuk disantap. Makanan khas Natuna lainnya adalah kuah tige yang berbahan dasar ikan tongkol dan bumbu-bumbu yang terdiri dari lengkuas, terasi, kunyit, batang serai, bawang merah dan bawang putih, cabai rawit, asam buah, garam, dan penyedap. Yang menjadikannya khas adalah 3 serangkai teman makan dari kuah tige, yakni ubi, beras yang dimasak menjadi nasi, dan sagu butir. Pertama-tama tumbuk halus bawang putih dan bawang merah serta kunyit. Masukkan ke dalam wajan yang sudah berisi air dan ikan tongkol. Geprek atau pipihkan batang serai dan lengkuas. Kemudian masukkan ke wajan, lalu tambahkan dengan garam dan penyedap. Tunggu hingga bumbu meresap dan air sedikit berkurang. Dan kuah tige pun siap untuk dihidangkan. Kemudian masakan silung kima atau ada juga yang menyebut sashiminya orang Natuna. Mudah sekali membuatnya. Cukup dengan memotong-motong kima atau semacam kerang yang ukurannya sangat besar. Kemudian campurkan dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari cabai, terasi, garam, penyedap yang semuanya sudah ditumbuk halus. Aduk rata. Dan silung kima pun siap untuk dihidangkan. Dan sekarang waktunya menyantap hidangan spesial ini. Selamat makan! Nah pemirsa, itulah tadi beberapa makanan khas dari Natuna yang berhasil tim Spotlight liput dan cicipi kelezatannya.